Kelompok 4, Praktek Laboratorium BIKA, IS5 ABKUN INDEA, tahun 2023. Berikut anggota kelompok 4. Teknik, konseling, sosiodrama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk datang pada bimbingan konseling hari ini. Sebelumnya apa kabar teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, kabar ibu juga baik. Tadi kalian habis belajar mata pelajaran apa saja? Matematika sama bahasa Inggris. Matematika sama bahasa Inggris lumayan ya, berarti ya otaknya ini agak full gitu ya. Lagi pusing-pusingnya gitu. Sebelumnya terima kasih banget nih teman-teman gitu, walaupun lagi capek-capeknya habis belajar matematika sama bahasa Inggris, tapi sudah mau menyempatkan diri untuk bergabung dalam bimbingan kelompok hari ini. Sebelum kita memulai bimbingan kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu kali ya. Baik, saya saja yang pimpin. Mari kita angkat tangan kita, berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Kan kata orang itu tak kenal maka ya kita kenalan lah ya. Kenalkan, nama saya adalah Miss Ala. Saya selaku guru BK di sini dan saya ingin lebih kenal juga dengan teman-teman. Jadi teman-teman boleh menyebutkan nama, asal kelas, cita-cita dan moto hidup. Oke, bisa dimulai dari sana. Silakan. Perkenalkan, nama aku Dian Nisa, nama panjang aku Dinda, aku dari kelas 11 IPA. Cita-cita aku jadi dokter, terus moto hidup aku tuh apa ya? Kayaknya sih aku suka menginspirasi dan terinspirasi. Baik, selanjutnya. Perkenalkan, nama aku Eka Ikmalasari, biasa dipanggil Eka, kelas 11, cita-citanya jadi pengusaha dan guru, moto hidupnya bisa karena terbiasa. Baik, yang berikutnya. Perkenalkan, nama saya Armanda Pria dari kelas 11 IPS. Cita-citanya jadi guru, moto hidupnya Ya, lanjut. Nama saya Sultan Awatullah, nama panggilan saya Sultan, saya dari kelas 11 IPA. Cita-cita saya menjadi polisi. Terus moto hidup saya, harindas lebih baik dari hari kemarin. Perkenalkan, nama saya Siti Mariam Nur Hafiza dari kelas 11 IPS. Cita-cita saya menjadi seorang guru dan moto hidup saya jangan lupa salam bersyukur. Oke. Perkenalkan, nama saya Ulan Eka Sari, saya dari kelas 11 IPA. Cita-cita saya jadi pengusaha. Moto hidup saya adalah jika Anda takut gagal, Anda tidak pantas untuk sukses. Oke, kalian itu tangan dulu. Nah, di sini itu kita sedang melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok. Sebelumnya ada yang sudah pernah mengikuti bimbingan kelompok? Saya belum. Oh, ada yang sudah, ada yang belum. Apa sih bimbingan kelompok itu? Bimbingan kelompok itu kayak kita menyampaikan permasalahan kita dan nantinya akan menemukan solusi bersama-sama. Jadi lebih kepada ada permasalahan yang dibahas bersama, lalu dicari juga solusinya secara bersama gitu ya. Yang lain mungkin ada yang menyampaikan apa itu bimbingan kelompok? Sebenarnya kurang lebih benar gitu, saya tambahin sedikit ya. Jadi bimbingan kelompok memang merupakan membahas suatu dinamika masalah yang dilakukan secara kelompok, yang mana itu dipimpin oleh seorang pemimpin kelompok bersama anggota kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas seperti itu. Nah di sini kita itu menggunakan 3 asas kayak gitu. Asas di dalam bimbingan konseling itu kita gunakan 3. Yang pertama adalah asas kerahasiaan, di mana teman-teman bisa menyampaikan apa saja yang ingin teman-teman pikirkan, ingin teman-teman diskusikan, tetapi teman-teman yang lain yang mendengarkan itu cukup menjaga perkataan teman tersebut sampai di diskusi ini saja. Jadi setelah diskusi, jangan sampai informasi yang sudah disampaikan oleh temannya itu bocor ke orang lain, seperti itu. Kita bisa saling menjaga
informasi yang disampaikan oleh teman kita. Nah, disinilah fungsi asas kerahasiaan. Lalu yang selanjutnya adalah asas keterbukaan, di mana teman-teman harus bisa terbuka untuk menyampaikan idenya, pemikirannya, terus juga teman-teman tidak sungkan untuk menyampaikan kritik dan sarannya terhadap permasalahan teman yang lain, seperti itu. Yang terakhir adalah asas kesukarelaan. Teman-teman datang ke sini di dalam bimbingan kelompok ini tanpa paksaan. Di sini teman-teman secara sukarela bukan datangnya? Iya. Iya, baik. Oke, langsung saja kita mulai gitu ya. Topik yang kita bahas pada hari ini adalah mengekspresikan sebuah emosi. Apa sih yang teman-teman pahami dari kata emosi? Oke, silakan. Bulan. Emosi ya Bu, marah-marah gitu. Marah-marah, emosi itu identik dengan marah-marah gitu ya? Iya, setahu Bulan. Yang lainnya apa sih itu emosi? Baik, silakan Eka. Emosi mungkin kayak perasaan, kayaknya ngungkapin perasaan mau marah, mau sedih, mau dia lagi apa namanya murung. Jadi mengungkapkan perasaan yang dialami sama diri kita sendiri sih. Emosi itu adalah sebuah perasaan yang mana itu lebih kompleks dari yang tadi Ulan bilang gitu ya. Ternyata bukan sekadar marah-marah aja, tapi ada perasaan sedih juga gitu tadi yang murung. Ada lagi mungkin Dinda Iya. menyampaikan. Kalau setahu aku tuh emosi itu perasaan intens gitu, sampai benar-benar kayak ada gejalanya, bisa kayak nangis atau kayak apa, benar-benar lebih lah gitu, lebih intens saja. Lebih intens tuh jadinya ada ekspresi juga Iya, gitu dari ekspresi lain. perasaan yang sedang dirasakan Iya, gitu. jadi orang-orang kayak bisa ngeliat gitu. Misalnya kalau orang itu sedih pasti gejalanya atau yang ditunjukkannya itu nangis kayak gitu ya. Terus juga misal dia itu bahagia mungkin dengan tertawa gitu. Jadi ada perilaku yang ditunjukkan dari emosi yang dirasakan gitu ya. Oke, baik. Memang betul gitu ya bahwasanya emosi itu bukan hanya sekedar oh lo mah orangnya emosian, kamu orangnya emosian gitu ya. Sama dengan kamu orangnya suka marah-marah gitu. Padahal definisi emosi itu lebih dari sekedar perasaan marah saja kayak gitu. Perasaan sedih, perasaan takut, perasaan terharu, perasaan insecure gitu ya. Bahkan itu bisa disebut sebagai emosi gitu. Dan memang terkadang bisa kita lihat dalam bentuk perilaku, terkadang juga ya seseorang bisa menyembunyikannya kayak gitu. Misal dia tuh lagi bersedih gitu ya, tapi karena bisa di situasi dimana dia itu ya tidak boleh terlihat bersedih, ya dia bisa menyembunyikannya kayak gitu. Ya, itu tadi memang bisa diekspresikan, bisa juga tidak diekspresikan. Nah, yang kita bahas hari ini adalah bagaimana cara kita bisa mengekspresikan emosi yang sedang kita rasakan, dan itu bentuknya berbagai macam. Teknik sosiodrama. Sebelumnya ada yang mengetahui apa itu teknik sosiodrama? Belum ya, belum. Teknik sosiodrama adalah teknik yang mendramatisi suatu perilaku sosial untuk membahas suatu topik tertentu yang mana nantinya drama tersebut itu menampilkan permasalahan di situasi tersebut gitu. Nanti kalian akan Ibu minta untuk bermain peran. Nah, sebelum itu kita ice breaking dulu kali ya. Di sini Ibu ada pulpen, nanti kita akan bernyanyi. Pulpen ini kalian oper ke temennya gitu ya. Jadi muterin pulpen ini setelah lagunya berhenti, lalu nanti orang yang terakhir memegang pulpen ini harus bisa menunjukkan suatu emosi tertentu, tapi tanpa dia itu bilang gitu, tanpa berkata, jadi hanya menunjukkan saja lewat mimik muka, gerakan tangan atau gerakan kaki gitu ya, menunjukkan suatu emosi tertentu. Nanti teman-teman yang lain boleh menanggapi seperti itu. Bagaimana, siap? Siap. Oke, kita mulai dari lagu pelangi-pelangi dulu kali ya, yang kita mungkin udah hafal gitu ya. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, ciptaan Tuhan. Ya, jadi kembali berdiri siapa? Haru.
Bete. Iya. Oke. Tadi Arum ekspresi Bete. Kesel. biasanya bete itu terjadi karena apa? Nah, Menunggu. Kenapa? konflik. Konflik. Terus Sesuatu hal yang kamu itu yang bikin kamu yang tidak menyenangkan gitu ya. Yang tidak menyenangkan. Atau mungkin itu belum di es-krim kali. Belum frame. Oke. Terusnya selanjutnya kita nyanyi lagi lagu Bintang Kecil. Oke. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan meraih jauh tinggi ke tempat kau berada. Oke, silakan Ulan. Di sini berdiri. apa itu? Kesel nggak sih? Belum tepat. Marah. Ya benar. Marah. Ternyata ekspresi marah itu bisa kelihatan ya dari mimik wajah gitu. Kira-kira marah itu terjadi karena apa sih? Karena sesuatu yang gak disukai. Kesel sama orang. Kesel sama orang, pas sesuatu yang disukai. Gak dapat uang jajan kan? Bisa jadi gitu ya. Dan jadi sesuatu tapi gak didapetin gitu ya. Baik, kita mulai sekali lagi ya, siap-siap ya. Kita nyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Potong bebek angsa, masak di kuali, nona minta dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Ya udah itu ya. Jadi gini, la 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 la. Aku ditambah sendiri. Ekspresi ya. Boleh berdiri di sini. Iya. Ada yang bisa nebaknya? Sedih? Kecewa. Sedih. Oh, benar. Kira-kira ekspresi sedih itu terjadi karena apa sih? Habis diputusin kan Bu. Putusin pacar, terus Diomelin orang tua. diomelin orang tua, Nilai ulangannya jelek mungkin. nilai ulangannya jelek ya benar. Jadi sedih itu bisa berbagai penyebab ya gitu yang menyebabkan emosi kita muncul perasaan sedih itu dan akhirnya tadi jadi menangis gitu ya. Oke, terima kasih. Seru nggak kira-kira? Seru. Agak menghibur. Baik, setelah kita udah relax dari ice breaking kita tadi, sekarang kita masuk ke tahap inti, ke teknik sosiodrama, yang mana nanti saya akan minta masing-masing dari kalian untuk menyampaikan sebuah kisah yang mengekspresikan sebuah emosi. Lalu nanti salah satu dari kalian juga menunjuk ke teman yang lainnya untuk memainkan peran dari kisah yang kalian ceritakan. Kira-kira di sini masih bingung nggak? Oke, misalkan ya Harum bercerita gitu tentang pengalamannya. Lalu nanti Harum menunjuk ke Hafiza untuk memainkan peran dari cerita yang diceritakan oleh Harum. Nanti Fiza pun juga menyampaikan cerita yang akan diperankan oleh teman yang lainnya. Kira-kira masih bingung? Iya ya. Oke, baik. Bisa kita mulai dari Harum, silakan menyampaikan ceritanya. Tentang perasaan sih. Betul. Mungkin apa ya, emosi bisa dibilang nggak sih Bu? Soalnya saya suka merasa kayak misalkan lagi ada di lingkungan yang emang awalnya tidak belajar
dari Harum adalah Eka. Silakan Eka boleh nyampein ceritanya. Kalau misalnya saya lebih kayak ini sih Bu, misalkan ada teman yang minjem barang tanpa bilang ke saya gitu. Nah tiba-tiba dan saya lihat sendiri, itu barang saya tuh kok bisa ada di sana. Terus kita rasa kesel aja sih apa bilang kita dulu kalau minjem barang. Berarti kesel karena ada orang yang minjem tanpa izin gitu. Iya betul. Kira-kira siapa yang akan memainkan peran tersebut? Mungkin mau berperan sama Ulan aja sih. Oke, baik. Kalian boleh menyampaikan ceritanya? Ya, kalau Ulan mungkin ceritanya agak sedih atau gimana emosi gitu ya Bu. Nah di sini Ulan mau menceritakan jadi kayak dari pribadi Ulan sendiri, jadi kayak Ulan habis ngerjain tugas atau PR atau apalah itu kegiatan dari sekolah, Ulan tuh kayak suka ngasih self reward buat diri sendiri. Tapi apa yang Ulan beli itu kadang-kadang nggak paling dibutuhkan gitu, jadi kayak jatuhnya buang-buang kali ya Bu ya, kayak gitu. Jadi kayak harus beli, nyesel sih gitu. Mau diperankan oleh siapa? Hafizah. Oke, baik. Tiga boleh menyampaikan ceritanya? Kalau saya tuh lebih senang kayak waktu buat nongkrong sama teman atau di luar sama orang lain. Terus kalau misalkan udah balik ke rumah itu kayak jadi overthinking sama diri sendiri gitu sih. Kira-kira Mau diperankan oleh Sultan? Apakah tetap menyampaikan ceritanya? Kalau saya ini sih Bu, kayak apa ya, kalau misalnya di presentasi dulu berkelas kayak rasanya cemas, karena terbebani banget, jadi kayak susah gitu buat fokus, jadi cemasnya tuh bener-bener bikin ngeblank. Kayak akan diperankan oleh Dinda mungkin. Dinda boleh menyampaikan ceritanya? Kalau aku sih apa ya, lebih pada kayak mungkin kecewa kali ya, temen-temennya aku ini tuh aku ternyata mereka nggak ngajak aku ikut jalan-jalan atau nongkrong gitu. Mereka bilangnya mereka mau pulang, ternyata diem-diem mereka nongkrong, terus upload di sosial media gitu. Oke. Mau diperankan oleh? Harum. Oke, baik, semuanya udah kedapatan peran berarti ya. Langsung saja kita akan memainkan peran. Drama ke-1, lagi happy banget tiba-tiba, merasa tidak mood dan males ngapa-ngapain, mood swing. Hey guys, kalian suntuk gak sih? Suntuk banget sih. Oh iya, kita kan minggu depan tuh libur sekolah tuh. Iya. Kan, nah Sabtu Minggu lah ya. Gimana kalau kira-kira kita liburan? Ada yang mau nggak? Wah boleh banget sih, boleh. Mau liburan di mana nih tapi? Kayaknya aku saran sih kan kayaknya bisa di pantai deh. Oh iya, tapi aku nggak bisa bilang di pantai, soalnya aku nggak tahu pantai yang bagus di mana. Kali-kali kalian punya ide? Aku sih pernah ya waktu itu ke pantai. Kayaknya Parangtritis bagus deh Kak. Wah boleh juga tuh kalau ke pantai Parangtritis ya. Mungkin kita cari info-info dulu tuh tentang pantai gimana. Sekarang lagi pasang atau enggak? Takutnya pas kita di sana pasang kan. Coba deh lihat infonya masing-masing. Coba kita cari dulu ya. Tapi beneran kan mau ke pantai? Iya dong. Kira-kira di pantai nanti pakai baju apa aja ya kita? Aku mah bebas apa aja, yang penting aku happy di pantai. Oh ya udahlah, kita cari-cari beritanya dulu aja kali ya. Asik kita liburan. Guys, coba deh, ini kondisi pantainya katanya kurang bagus, lagi pasang. Ya ini lagi naik, Juga ya Kak berarti. Ya kalau lagi pasang aku nggak mau ikut ah. Ya mau jadi liburan dong ke pantainya, padahal aku udah ngebayangin di sana pakai baju apa, di sana kita ngapain aja. Tapi gimana dong? Ini lagi pasang, aku nggak mau sana. Saya nggak mau takut. Iya, aku juga takut kak. Ya udahlah, kalau kayak gitulah, aku udah bete banget nih, ya udah ngayalin ngapain aja di sananya. Jangan bete dong Iya, jangan bete dong. Kita juga tadi kan niatnya bareng-bareng ya, tapi gini, ya aku juga nggak mau pantai. Ya udahlah, aku pulang aja lah kalau gitu. Lah dia yang ngambek. Gimana sih? Drama kedua, setelah mendapatkan nilai sempurna, memberikan self-reward ke diri sendiri. Tetapi, barang yang dibeli adalah barang yang tidak dibutuhkan. Seneng banget deh. Hari ini dapat nilai ulangan 10. Pengen ngehadiahin diri sendiri.
Kira-kira barangnya apa ya? Ih, lucu-lucu banget novelnya, kisah percintaan, dan banyak banget ya. Sebenarnya nggak butuh banget sih, dan nggak terlalu penting juga, apalagi nggak ada berhubungan dengan pelajaran. Tapi nggak apa-apa deh, buat self reward aku check out. Paket. Paket. Ya mas, atas nama siapa? Atas nama Fiza. Oke, benar. Makasih mas. Iya. Duh, kok pas paketnya dateng jadi nyesel ya? Padahal novel ini nggak berhubungan sama mata pelajaran sekolah. Lain kali mungkin lebih bijak lagi kali ya dalam membeli sesuatu. Drama ketiga, ketika ada yang minjam barang tanpa izin, lebih memilih menyimpan kesal dan tidak berani menegur. Aduh, pengen ke toilet dulu deh. Tadi dapat tugas kan? Iya, dapat tugas. Terus Tapi nggak ada pulpen nih. nggak bawa pulpen ya? Gue juga nggak bawa pulpen lagi. Pulpen siapa ya? Itu tuh. Nanti pinjam aja dulu. Oke, pinjam aja dulu ya. Tadi kan ada pulpen aku di sini. Pulpen aku mana? Jatuh. Tak ada. Sini. Mana dong? Masa hilang? Tadi di sini. Kesel banget dia minjem nggak ngomong. Bikin kesel, jadi nggak mood aku. Kan tadinya niat kesini mau happy, bisa bikin nulis. Jadi nggak mood. Udah pulang aja, udah bete. Drama keempat, perasaan kesal ketika tidak diajak main atau dijauhi oleh teman-temannya. Guys, ada film baru loh, nonton yuk. Kayaknya aku nggak bisa deh, ada acara. Ya, Aku mau jalan. aku juga udah ada janji sama orang tua aku mau pergi. Dan nggak bisa nih guys. Nggak bisa. Lain kali aja kali ya. Ini kan gue lagi buru-buru ya mau jalan sama orang tua gue. Dulu gue duluan cabut ya. Oke, sampai ketemu nanti ya. Rum, cowok gue udah jemput nih. Gue duluan ya. Iya kak. Kayaknya udah itu ada syarat ya. Duluan ya. Boleh. Lan, foto dulu yuk. Yuk kita foto ya. Bentar, sebelum foto gue mau bilang deh. Sebenarnya gue males banget tuh jalan sama si Harum. Lu pada gitu gak sih? Iya sih, bener-bener tadi cuma alasan aja. Iya, sama gue juga. Gue males sama Harum. Iya, Kita foto. Cheers. Loh, katanya nggak bisa main bareng-bareng. Kok ini malah main bertiga? Gini banget ya rasanya ngeliat lu. Drama kelima, tidak bisa mengatasi kecemasan ketika memiliki banyak tugas tekanan. Aduh, tugasnya banyak banget. Gimana nih? Yang bahasa Inggris belum, yang ini juga belum. Tapi waktunya jam segini lagi. Gimana ya? Aduh, udah deh pusing-pusing sih. Apa ya? Main HP aja deh biar ngilangin overthinkingnya. Buka TikTok kali ya enaknya. Lagi ya? Ini seru nih.
Akun apa nih kita punya? Drama keenam lebih senang menghabiskan waktu bersama orang lain. Ketika sendiri, justru sering merasa sedih dan overthinking. Anjir, Apa? lu ternyata nggak? Lu jangan gitu deh. Gue liat muka lo aja dulu gue pengen tahu anjir. Sumpah, lu harus tahu sih. Apaan? Lu lihat ini. Aku Bang Messi. Anjir itu. Jangan, anjir. Oh iya. Gila. Nah, coba ya. Iya yang itu. Gue yang ketawa lagi. Lu kalau ngasih informasi yang bener Lah, tuh. kapan bohong gua? Gila. Gosip dulu ya. Kasih lu dulu. Gue sumpah dah itu. Gila kan itu takut banget. Tahu gila. Astagfirullahaladzim. Dia gila. Kayaknya gue mau cabut dulu dah. Apaan? Coba sih. Ini gue udah di chat tadi. Sama lah, ceritanya dulu kesini. Gue yang coba dulu. Iya, gimana aja ya? Sumpah dah. Ya udah sono. Yuk, ini coba dulu ya. Iya, Dah, tes. Anjir. Banget aja. Iya kan? Baik teman-teman, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan bermain peran tadi. Sekarang kita masuk ke sesi pembahasan. Apa sih yang teman-teman rasakan setelah memainkan peran dari cerita yang teman kalian ceritakan? Mungkin boleh ada yang mau mulai bicara? Silakan. Oke, silakan Sultan. Yang saya rasain dari yang cerita Biza itu kayak apa ya? Berat banget sih. Kayak misalnya kita lagi senang tiba-tiba langsung bete, langsung cemberut, langsung banyak overthinkingnya. Kayak apa ya? Kayak bebannya tuh berat banget gitu. Buat ngerasain hal kayak gitu tuh kayak susah banget. Itu sih yang saya rasain. Jadi ternyata untuk bisa merasakan emosi seseorang itu mengalami kesulitan ya gitu. Apalagi kan ini posisinya itu adalah kita tuh memerankan emosi orang lain gitu ya. Terus yang lainnya mungkin ada yang ingin disampaikan gitu. Apa sih yang teman-teman rasakan setelah bermain peran tadi? Capek sih. Kayak kita harus ngerti perasaan dia kan gitu ya. Tadinya kita biasa-biasa aja harus memainkan peran teman gitu kan. Misalkan peran teman awalnya happy kayak tadi Sultan ngomong kan awalnya happy, tiba-tiba langsung bete. Itu capek. Kitanya aja harus pikir gimana caranya ya. Dari happy tiba-tiba bete gitu. Jadi harus apa ya, bisa mikirin perasaan orang itu posisinya kayak gimana gitu ya. Jadi muncul malah perasaan capek sendiri gitu. Yang lainnya mungkin dari Bulan. Kenapa? Gak ada, oke. Baik, memang di sini fungsinya kita bermain peran tadi adalah supaya kita lebih menghargai posisi orang lain gitu, karena terkadang kita melihat bahwa orang lain itu mungkin baik-baik saja, namun ternyata di balik itu semua dia mungkin mempunyai perasaan tidak nyaman, mempunyai perasaan yang tidak enak, yang mungkin akhirnya tidak disampaikan. Lewat bermain peran tadi, akhirnya kita bisa mengekspresikan sebuah perasaan, sebuah emosi, dan kita mengetahui bahwa misalnya emosi itu ada berbagai macam bentuknya gitu. Dan terkadang emosi yang kita luapkan itu adalah yang sering kali tidak kita luapkan, justru adalah emosi-emosi yang negatif gitu. Harapannya setelah pertemuan ini kita bisa lebih memahami kondisi orang lain, itu pertama ya. Lalu yang kedua, kita bisa mengekspresikan emosi kita bahwasanya kalau kita lagi ingin sedih ya tidak apa-apa sedih gitu. Kita juga bisa lebih mengekspresikan perasaan kesal kita, perasaan marah kita gitu. Luapkan aja kalau memang itu sedang dirasakan. Apapun yang kalian rasakan itu adalah valid dan kalian berhak untuk memvalidasi perasaan tersebut gitu. Jangan dikesampingkan seperti itu, karena ketika kita bermain peran tadi ternyata ya perasaan tidak nyaman itu lebih enak kalau kita luapkan, kalau kita ungkapkan gitu. Misalnya yang tadi Ulan ya kehilangan pulpen gitu tapi tidak diungkapkan, itu gimana perasaannya? Ketika kesel kehilangan pulpen tapi ternyata nggak diomongin gitu, itu kan pulpen saya gitu. Iya, nyesek gitu, jadinya malah dendam sendiri gitu, kesel sendiri. Nah, lewat bermain peran ini tadi
kita belajar untuk bisa lebih mengekspresikan perasaan yang kita alami dan bahwa hal tersebut itu normal-normal saja, valid-valid saja gitu. Baik, terima kasih sudah bermain perannya di teknik sosiodrama ini bersama Miss Ala. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah.